Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bergabung 25 mahasiswa. Kita langsung mulai saja ya, terkait pertemuan kedua untuk akuntansi perpajakan kas. Sudah dipelajari belum? Atau ada yang sudah baca terkait akuntansi pajak kas dan setara kas? Ya, siapa yang sudah baca? Atau saya ganti pertanyaannya. Ada yang sudah punya buku? Berapa orang yang punya buku di kelas A? Nggak harus beli loh ya. Sudah pesan tapi belum sampai, Bu. Oke, yang lainnya gimana? Gimana Mbak Rudiana? Mohon maaf suaranya nggak kedengaran. Masih dalam perjalanan, Ibu. Oke, masih dalam perjalanan. Oke, bentar ya. Oke, mohon maaf ya saya lanjutkan. Jadi sekelas belum ada yang datang bukunya. Semoga oke. Semoga cepat datang ya bukunya. Oke, mohon maaf kalau suara saya agak karena lagi nggak fit. Oke, jadi saya akan menjelaskan terkait akuntansi kas dan setara kas. Nah, juga sudah saya share materinya. Insya Allah ini sama yang ada di buku punyanya Sukrisno Agus. Dan mungkin ada sedikit tambahan dari punyanya Waluyo. Jadi terserah teman-teman ya pakai buku yang mana. Terkait dengan akuntansi kas dan setara kas, jadi nanti kita akan melihat sejauh mana perbedaan pengakuan di akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Apakah dia ada beda ataukah mungkin sama persis? Nah, nanti kita lihat. Nah di sini saya rasa terkait kas gitu ya. Ini sebenarnya mengulang materi yang ada di semester awal gitu ya, pada saat teman-teman membahas terkait kas ya, salah satu akun yang ada di neraca yaitu kas. Di sini kalau kita berbicara terkait kas, bisa dikatakan itu kas itu adalah masuk di neraca
Oke, di neraca bagian mana? Kalau untuk kas? Kas bagian current aset. Nah, kas itu posisinya selalu di paling atas. Ya, paling atas. Bu, kenapa kas itu kok nggak taruh setelah persediaan aja sih? Kenapa kas itu adanya paling atas? Tadi bisa jawab? Kenapa Karena kas yang sering dipakai operasional perusahaan. dipakai operasional? Oke, mungkin ada yang lainnya? Selain Mbak Anissa tadi ya, menjawab. Kenapa kas selalu posisinya di paling atas? Atau suka-suka saya, Bu, naruhnya, Bu? Apakah seperti itu? Kalau di neraca? Ya, yang lainnya. Kenapa kas itu letaknya sudah di neraca, dia di bagian paling atas sendiri? Karena mudah dicairkan, Bu. Karena mudah dicairkan. Jadi jawabnya Mbak Anissa Dewi, karena lebih banyak digunakan untuk operasional. Nah, oke, jadi peletakan akun gitu ya di dalam neraca itu tidak serta-merta ya pengennya saya itu Bu kas ada di paling atas, atau saya pengennya kas itu Bu saya masukkan current aset tapi yang paling bawah. Nah, mungkin kalau teman-teman perhatikan gitu ya di neraca, kalau kita berbicara terkait dengan aset, nah sebenarnya kenapa dia ada di paling atas posisi kas? Karena dianggap paling liquid. Tahu ya liquid? Paling cair, paling mudah digunakan. Setelah kas biasanya apa? Piutang. Piutang atau persediaan? Yo. Setelah kas biasanya piutang atau persediaan? Persediaan. Persediaan? Satunya jawab piutang, satunya persediaan. Yo. Yang mana? Semester 7. Akuntansi yang mana dulu nih? Biasanya apa? Piutang, Bu. Piutang, Bu. Piutang. Oke. Jadi biasanya kalau setelah kas itu kalau memang ada itu adalah surat berharga. Ya. Kalau tidak ada berarti baru masuk ke piutang. Ya, masuk ke piutang, kemudian persediaan. Loh, Bu, kenapa piutang letaknya setelah kas? Kalau memang terkait dengan surat berharganya tidak ada ya. Kenapa kas piutang itu terletaknya setelah kas? Karena dengan harapan apa sih? Dengan adanya piutang itu kan ada uang yang bisa dicairkan. Nah, baru setelah itu kita berbicara terkait persediaan dan seterusnya. Jadi makna di dalam posisi di laporan keuangan itu ada maknanya. Jadi nggak serta-merta saya suka Bu kalau kas itu di atas, atau Bu kalau yang nominalnya paling besar misalnya antara kas, piutang, persediaan, nominalnya mana yang paling besar itu yang saya taruh paling atas. Bukan seperti itu, tapi memiliki makna sendiri. Jadi yang paling atas itu dianggap aset yang paling liquid atau aset yang paling lancar. Ya, jadi kita mau pakai sewaktu-waktu itu bisa. Ya, biasanya setelah itu kas, saya apa? Bank. Itu kan? Kas, bank, piutang baru muncul. Biasanya gitu ya. Nah, itu karena Bu, kas sama bank kan sebenarnya hampir sama ya. Bisa dikatakan bank itu disebut sebagai setara kas. Ya, apalagi sekarang ya, kita nggak bisa jadi malah lebih cepat apa yang bank ya. Misalnya kita langsung transfer nih.
Nah, jadi juga seperti itu. Oke. Nah, dikatakan kas itu harta yang lancar atau yang liquid, kemudian paling menarik karena apa? Mudah diselewengkan. Karena uang tunai ya. Kalau cek, giro, nah itu butuh effort masih kalau kita mau mencairkan. Apalagi BG atau biliar giro itu malah kita biasanya harus memasukkan nomor rekening. Kalau cek itu bisa kita uangkan. Nah, tapi kalau BG atau biliar giro, mungkin teman-teman paham gitu ya. Sebagian, biliar giro itu butuh effort. Jadi harus dimasukkan ke nomor rekening yang dituju. Jadi tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang. Nah, itu bedanya antara cek dan giro. Di sini tadi benar ya yang dikatakan oleh Mbak Anissa, ya. Di situ operasionalnya luar biasa terkait kas. Uang itu cepat keluar, cepat masuk gitu ya. Pagi biasanya itu pegawai itu minta kasbon dulu ke kasir. Nanti sore mereka bawa tagihan. Nah, makanya dikatakan di situ penerimaan pengeluarannya luar biasa. Oke. Kemudian kas pun gitu ya, masih dibedakan lagi biasanya oleh perusahaan, kas besar dan kas kecil. Ya, kas kecil itu biasanya dipegang oleh kasir. Jadi biasanya kasir itu ada yang diberi nominal tertentu. Ya, nanti kalau melebihi nominal itu harus disetorkan. Ada yang memang pokoknya 1 bulan kasir dikasih uang sekian. Jadi perputarannya itu nanti tinggal melaporkan di akhir bulan. Jadi tergantung perusahaannya. Nah, kemudian baru kita berbicara yang setara kas, yaitu peta rekening di bank. Nah, kemudian ada lagi kas kecil yang belum di-reimburse. Tahu ya, belum di-reimburse. Yang belum diuangkan loh, Bu. Kas kecil bukannya kas itu uang, kok belum diuangkan? Ada yang tahu nggak? Kas kecil yang belum di-reimburse. Ada yang tahu? Kadang gini, kadang kan misal di perusahaan gitu ya, ada pegawai itu yang sistemnya dia nalangi. Tahu ya nalangi? Jadi dia mau beli sesuatu untuk keperluan kantor, tapi dia tidak minta ke kasir. Mbak, nanti aja ya uangnya tak talangi dulu. Nah, akhirnya seharusnya uang itu kan keluar, tapi belum dikeluarkan karena apa? Karena masih dalam bentuk reimburse. Jadi nanti kalau dia sudah kembali ke kantor di reimburse. Dan kadang, ini yang cukup riskan itu adalah kadang mereka menyimpan beberapa bond. Jadi tidak dicairkan tiap hari, dia simpan dulu karena misalnya kasirnya sakit. Nah, akhirnya hanya diberikan berangkat dulu pokoknya, nanti kalau kasirnya udah masuk silakan di-reimburse atau dicairkan. Nah, itu yang cukup berbahaya. Kenapa cukup berbahaya? Yaitu tadi, karena kas dikatakan yang paling liquid, dia paling cepat sekali. Nah, kalau nggak hati-hati, makanya kadang mungkin teman-teman tahu, kalau bagian kas atau kasir, mau itu di perusahaan, mau itu di bank, resikonya bisa dikatakan yang paling besar. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai dengan hitungannya, nah mau tidak mau gimana? Harus diganti. Ya, kita salah masukkan 0 saja 1. Kalau di perusahaan sih nggak seberapa kelihatan ya. Kalau yang bahaya itu di bank. Nah, bank kan tutupannya setiap sore. Nah, kadang mungkin punya teman yang kerja sebagai kasirnya bank, itu tahu-tahu disuruh ganti. Ya, kalau nggak ketemu, misalnya ada selisih. Ada selisih kan kalau di bank kan perputarannya luar biasa ya, apalagi dia
pagi dibawa, istilahnya dikasih uang berapa, tahu-tahu pada saat sore tutupan jam 3 sore itu nominalnya bisa sampai ratusan juta. Kalau hanya pindah transfer nggak apa-apa lah, kalau uangnya itu dalam bentuk uang fisik, nah itu yang cukup bahaya. Ya jadi akhirnya apa? Jadi katakan kasir itu tadi perputaran uangnya cepat sekali dan resikonya juga sangat besar untuk bagian hasil. Nah, kemudian ada bon sementara, ada cek tunai yang akan didepositokan. Jadi biasanya tadi ya, misalnya per hari itu dikasih uang, bukan per hari, biasanya per minggu. Sistemnya itu biasanya per minggu. Nah, dikasih uang 5 juta. Nah, kemudian harusnya kalau sudah lebih dari 5 juta, sisanya itu dimasukkan ke bank. Nah, itu hal-hal yang bisa dimasukkan dalam perkiraan yang biasa digolongkan dalam bentuk kas. Ya, jadi kas itu nggak harus, Bu. Kas itu apakah harus yang ada di lacinya kasir? Itu tidak. Gitu ya, jadi macam-macam bentuknya. Nah, kemudian terkait dengan definisi kas, menurut SAK 3 gitu ya, insya Allah teman-teman juga sudah paham apa itu kas. Nah, ya sifatnya liquid, berjangka pendek. Nah, ada yang beberapa nanti bisa digolongkan dalam definisi kas, walaupun tidak dalam bentuk uang. Nah, apa saja gitu ya. Jadi bisa giro bank. Nah, nanti kalau teman-teman tahu, cek itu ya, terutama cek. Kadang gitu itu kita terima cek, sebenarnya uangnya ada apa enggak sih? Kan kita belum tahu selama cek itu belum dicairkan. Makanya ada yang namanya rekonsiliasi bank. Ada masih ingat? Ngerti ya? Jadi uangnya ini masih dalam bentuk lembaran kertas, belum dalam bentuk uang. Nah, itu yang harus dihati-hati. Jadi bagian kasir biasanya tiap akhir bulan dia akan melakukan apa? Rekonsiliasi bank. Tapi ada beberapa hal yang menurut akuntansi dan perpajakan sepakat bahwa deposito jatuh tempo yang lebih dari 3 bulan tidak bisa dikategorikan dalam kas. Perangko dan materai tidak bisa. Nah, uang muka, uang muka juga tidak bisa. Begitu juga dengan cek mundur dan cek kosong. Nah, ini yang perlu hati-hati. Rekonsiliasi biasanya main di cek mundur dan cek kosong. Ya. Kemudian terkait perlakuan akuntansi, tentu kalau kas ya, kalau 100 rupiah ya 100 rupiah, kalau 1 juta ya 1 juta, bukan berarti 1 juta Bu, nanti nulisnya 990.000, 10 ribunya apa? Iya Bu, itu biayanya, bukan seperti itu ya. Jadi kalau kas dan bank itu ditulis full gitu ya. Nah, perlakuannya dapat diakui sepenuhnya dalam perpajakan. Jadi simpulannya, untuk akun kas dan setara kas tidak ada beda perlakuan antara komersial dan pajak. Ya, jadi tidak ada beda perlakuannya, sama semua. Nah, metode yang digunakan pun bisa menggunakan impres atau fluktuasi. Nah, wajib pajak dapat memilih salah satu ya. Tentu ya, nggak bisa dua-duanya dipakai. Mau di pajak, mau di SAK, gitu ya. Nah, yang digunakan itu adalah memilih antara impres atau fluktuasi. Semoga masih ingat ya, impres yang seperti apa, fluktuasi yang seperti apa. Nah, itu. Kemudian untuk kas yang ada di bank, di sini pencatatannya sesuai dengan perkiraan akun, ya. Jadi diterimanya berapa, yaitu yang dicatat. Kemudian adanya laporan berkala atau bank statement atau rekening koran, ya.
Kemudian adanya perbandingan antara data milik perusahaan dengan informasi yang dilaporkan di bank. Nah, ini nanti kita akan membahas terkait apa? Terkait rekonsiliasi bank. Ini yang biasanya apa? Loh, Bu, di catatan kasir kok 10 juta, tapi di bank kok hanya 9 juta ya? Nah, kasir harus bisa melacak itu. Mungkin ada apa? Ada cek. Nah, cek itu sudah dicatat oleh perusahaan, tapi belum dicairkan di bank. Atau ceknya masih berjalan. Tahu ya maksudnya cek berjalan ya? Jadi belum waktunya cair. Tapi kan kita selaku kasir itu harus sudah mencatat. Misalnya masuk ada pembayaran menggunakan cek 1 juta. Nah, ceknya kita pegang, kita catat. Ya kan, pas masuk. Ada pelunasan di situ. Tapi kan ini cek belum dimasukkan ke bank. Yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan posisi cek ini cek dalam perjalanan. Perjalanan apa maksudnya? Cek dalam perjalanan dicairkan. Yang mengakibatkan saldo antara kas di perusahaan dengan saldo di rekening koran ini berbeda. Apalagi kalau akhir bulan. Nah, kalau masih dalam 1 bulan, kita ngelihat di rekening koran nggak bingung. Tapi yang bahaya kalau akhir bulan. Ya kan? Kalau sekarang sih lebih mudah ya saya bilang. Kenapa? Karena perusahaan sekarang nggak harus ke bank untuk dapat rekening koran. Sekarang kan ada internet banking. Ya, misalnya nih teman-teman sebagai mahasiswa yang ngekos, ya kan, misalnya beda rekening dengan bapak atau ibu yang di rumah. Jadi kalau mau transfer misalnya harus menggunakan RTGS misalnya. Nah, di situ apa? RTGS tuh makan waktu 1-2 hari. Yang bapak ibu sudah mencatat pengeluaran, tapi kita sampai pada saat bapak ibu bilang, "Nak, sudah ditransfer." Begitu kita cek, nggak ada nominal yang masuk. Nah, karena itu apa? Perbedaan sistem. Nah, itu yang mengakibatkan apa? Perbedaan saldo antara si mahasiswa yang akan menerima uang dengan apa? Dengan bapak ibu yang mengeluarkan uang. Jadi bapak ibu sudah mencatat pengeluaran, kita belum mencatat. Kenapa? Karena uangnya belum masuk. Nah, itu yang mengakibatkan adanya rekonsiliasi bank. Nah, di teknik rekonsiliasi sendiri, gitu ya, di sini adalah mencari kesesuaian. Jadi saldo itu harus sama nanti akhirnya. Ya, harus di rekening koran dan di catatan perusahaan itu harus sama. Nah, kemudian yang mengakibatkan apa? Ada setoran dalam perjalanan. Setoran yang dilakukan oleh perusahaan kepada bank, namun belum masuk rekening koran. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Apalagi cek yang masih beredar. Nah, ceknya masih main nih, belum dicairkan ya. Nah, itu juga merupakan apa? Mengakibatkan perbedaan. Kemudian transaksi sudah dilaporkan di rekening koran, tapi belum dicatat oleh perusahaan. Misalnya biaya bank. Pada saat akhir bulan, nah teman-teman kan juga punya buku tabungan ya. Di situ kan ada biaya bank. Ya, biaya administrasi, kemudian biaya apalagi biasanya ATM, gitu ya. Kemudian bunga. Kalau misalnya uangnya itu lebih dari 7.500.000 maka akan digunakan PPh. Nah, kalau yang kurang dari 7.500.000 maka tidak ada pendapatan bunga. Nah, tidak ada pendapatan bunga maka juga tidak ada pajak bunga. Nah, itu yang mengakibatkan perbedaan. Kemudian penerimaan tagihan oleh bank. Jadi biasanya ada yang pelanggan itu langsung transfer ke rekening kita tanpa konfirmasi. Ya,
hanya konfirmasinya tertulis di bank. Misalnya PT Sinar Laut invoice nomor sekian. Nah, kalau kita nggak ngecek di rekening koran, ketahuan nggak? Nggak ketahuan ya. Nah, itu yang mengakibatkan perbedaan-perbedaan terkait dengan jumlah kas di perusahaan dan di bank. Nah, kemudian terkait dengan sistem pencatatan, ada dua tadi ya, interest sama fluktuasi. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah dari sisi pencatatannya. Ya, sini ada contoh. 1 Maret 2013 memiliki kas kecil 1.500.000 dan pengeluaran kas kecil sampai tanggal 15 Maret adalah sebesar 1.100.000. Perinciannya sebagai berikut. Ya, ayat jurnal transaksinya adalah pada 1 Maret uang diterimakan, maka kas kecil pada bank sebesar 1.500.000. Kemudian bagaimana pada saat pengeluaran? Nah, pada saat pengeluaran tidak ada jurnal. Jurnal baru dicatat pada saat apa? Uang kasnya itu diisi kembali. Ya, jadi misalnya sebulan 2 kali nih, diisinya tanggal 1 sama tanggal 15. Nah, maka pada tanggal 15 kita baru apa? Melakukan pencatatan pengeluaran-pengeluaran mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 15. Nah, berarti biaya alat tulis kantor, biaya pengiriman bank, dan bakal administrasi pada bank. Ya. Nah, kemudian untuk yang metode fluktuasi, nah, bedanya apa? Nah, ini kan ada perincian per tanggal ya, maka jurnalnya setiap mengeluarkan, nah, akan muncul apa? Jurnal. Itu bedanya antara impres dengan fluktuasi. Jadi kalau di impres itu jumlah kas kecil akan selalu sama. Tapi kalau fluktuasi mengikuti apa? Mengikuti perubahan apabila memang kas tersebut keluar atau masuk. Ya. Kemudian kita terkait dengan peraturan perpajakan tentang bunga bank. Nah, kalau bunga bank masuk ke PPh pasal berapa? Ada yang masih ingat? Ayo. Bunga bank PPh pasal berapa? 23. Bunga bank, ayo. Awas lo ya, bunga itu ada beberapa pasal. Kalau 23 itu terkait bunga selain bank. Yo, kalau bunga bank PPh pasal berapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat bunga bank? Pasal 4. Pasal berapa? Coba tadi yang jawab. Yang jawab tadi siapa? Pasal? 4. Pasal 4, ayat berapa? Yo. Pasal 4 itu ayatnya ada. Ayat 2. Oke, pasal 4 ayat 2. Nah, di sini kata kuncinya ini ada. Ini kan sudah ada tuh. Bersifat final pasal 4 ayat 2. Ya Allah, Bu, nggak dibaca. Ini kan sudah ada. Pasal 4 ayat 2. Yo, diingat-ingat lagi. Modelnya perpajakan kemarin belum dibuang toh. Jangan dibuang ya. Belum, Bu. Belum. Oke. Nah, jadi di sini ya
terkait dengan bunga bank. Nah, ini dasar hukumnya PP nomor 131 tahun 2000 dan KMK nomor 51 tahun 2001 gitu ya. Penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposito atau tabungan maka dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Ya, bersifat final, jadi tidak bisa dikreditkan dan tarifnya adalah 20%, tapi dengan syarat. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah tabungan ya yang yang dikenakan adalah lebih dari 7.500.000. Kalau kurang dari 7.500.000 maka tidak akan dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2. Itu ya. Nah, ini ayo diingat-ingat lagi, kan? Tidak melebihi 7.500.000. Ya. Ini beberapa pengecualian. Sebenarnya ini kalian udah dapat belum? Sudah dapat belum? Sudah dapat belum? Sudah kan ya? Termasuk dengan kas, cara jurnalnya seperti apa sudah dapat ya. Nah, cuman di sini apa? Saya flashback saja. Nanti di materi-materi selanjutnya ya seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang baru, tapi nanti akan saya sandingkan dengan apa? Dengan undang-undang perpajakan. Tapi pada dasarnya teman-teman sudah dapat. Ya, di perpajakan sudah dapat, di hukum pajak sudah dapat, kemudian di pengantar akuntansi keuangan menengah juga sudah dapat sebenarnya. Hanya tinggal melakukan atau melihat perbedaannya. Kalau tidak ada beda, ya berarti seperti pelakuannya seperti kas ini, ya maka cara menjurnal, cara menyajikan itu tidak ada perbedaan. Oke, nah, pencatatan bunga, ya kalau dia dimasukkan dalam beban bunga, maka harus dikoreksi. Nah, dikoreksi, jadi harus dihilangkan. Karena apa? Sifatnya dia adalah final. Ya, PPh final itu harus dikoreksi, jadi tidak boleh dikurangkan atau disajikan. Nah, ini misalnya pada tanggal 5 Maret, Bapak Santoso menerima bunga deposito dari BRI sebesar 8 juta. Ini bunganya ya, bukan besaran depositonya. Nah, tarif PPh final pasal 4 ayat 2. Maka kas dan banknya 6.400.000 Bapak dapat dari mana? 8 juta kalikan 20%, itu kan ketemu pasal 4 ayat 2-nya. Nah, sisanya 8 juta dikurangi 1.600. Nah, maka kas dan bank PPh pasal 4 ayat 2 pada penghasilan bunga sebesar 8 juta. Ya. Kemudian untuk yang metode itu, ini tadi kan untuk yang gross ya. Kalau neto, nah biasanya apa? Kas dan bank pada penghasilan bunga. Untuk pasal finalnya, PPh finalnya tidak dicatat. Jadi ini dia, kalau sudah seperti ini, dia tidak perlu dilakukan koreksi. Kenapa? Karena sudah tidak muncul beban PPh pasal 4 ayat 2. Tapi kalau pada saat neto, ya, untuk menggunakan metode neto atau net method, maka tidak perlu dilakukan koreksi. Kalau yang bruto atau gross method itu perlu dilakukan koreksi. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak sulit kan? Enggak ya? Masih belum, Bu. Masih belum. Ya, karena baru berakun ya. Pada dasarnya kalau kita bahas berakun, karena teman-teman sudah dapat, tidak terlalu yang gimana-gimana. Memang nanti effort lebihnya itu ada setelah apa? Setelah kita bahas
terkait dengan beban dan pendapatan yang harus dikoreksi dan tidak, atau masuk pasal 9 dan pasal 6. Tapi itu masih nanti setelah UTS ya. Jadi ini baru kita bahas per akun yang ada di neraca. Ini enggak terlalu sulit ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya teman-teman? Tidak ada? Kalau tidak ada, oke, berarti ini sebentar learningnya di sini saya open dulu. Untuk saya pikir tadi 1 jam saya menjelaskan, tapi ternyata teman-teman tidak ada yang mau dibahas. Jadi silakan teman-teman kerjakan latihan soal terkait rekonsiliasi fiskal dan pencatatan kas. Nah, sulit kan ya? Jadi di situ ada rekonsiliasi fiskal, rekonsiliasi bank. Ya, kumpulkan, syukur-syukur jam 1 teman-teman udah selesai. Kalau belum, masih saya kasih batas waktu sampai jam 4 sore. Ya, nanti di-upload ya. Tolong tulisannya jangan sandi rumput ya, biar saya bacanya enggak terlalu bingung ya. Jadi ditulis di kertas, nanti teman-teman foto ya seperti biasanya, seperti sebelum-sebelumnya. Nanti silakan teman-teman upload. Ya misalnya Mas Ibu, saya lihat tadi masih ada di jalan saya kasih batas waktu sampai jam 4 sore. Oke, bisa dipahami ya. Nah, nanti sistem perkuliahannya akan selalu seperti ini. Kenapa? Karena untuk penjelasan per akun, teman-teman sebenarnya sudah dapat, hanya saya nanti sisipkan undang-undang pajaknya berkatanya seperti apa. Gitu ya. Nanti untuk hari Jumat baru kita mulai mengisi yang perbedaan antara komersial dan fiskal untuk bab piutang. Gitu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan silahkan dikerjakan. Saya open dulu untuk learningnya karena tadi baru saya open jam 12. Nanti saya majukan aja jamnya biar teman-teman bisa cepat selesai. Oke. Kalau tidak ada yang belum absen? Sudah absen semua ya? Karena absen hanya saya batasi 1 jam. Sesuai dengan tatap mukanya. Oke, kalau tidak ada kita ketemu hari Jumat, kita bahas latihan soal dan kemudian saya jelaskan terkait dengan piutang. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akhiri ya. Oke.